Teng teng ayo suling sakit. Sakti. Sakit. Terus lihat di HP, buset rame banget, ada apa nih, Sa? Tahu bang, tapi gemeteran gitu. turun gitu, sesar turun gitu. Akhirnya dapat sleeping setiap hari itu Facebooker. Oh. Jadi akhirnya joget lagi. Dulu kan jenggotan, akhirnya, tapi matanya kan salah. Bener yang dateng? Iya. Hai, assalamualaikum guys. Podcastnya Dida Hakim Story. Ini temen lama gue, lama banget sebetulnya ya. Iya, mungkin berabad-abad tahun ya. Bener, dari dinosaurus lagi hitaman. Dan juga kita juga punya sesuatu yang buat kita mencintai gitu. Sar, nama lu tuh aslinya Cesar emang? Iya, nama saya Asli? Kaisar. Jadi dulu awalnya ibu kan lahiran tuh Cesar ya kan. Terus ibu saya pengen, anak saya pengen jadi raja. Kaisar. Yang lainnya lahir normal, lu Cesar. Dari lahir udah ngerepotin lu ya? Ya enggak juga, tapi ya dikit lagi. Jadi nama itu pakai Kaisar. Jadi pengennya jadi raja, ternyata raja joget. Iya. Itulah omongan doa ya kan. Doa, bener. Dari emang udah terjadi kan keberadaan raja joget. Iya bener, alhamdulillah. Tapi dia ini namanya Cesar tuh pakai C sejak kapan? Sejak kita beranjak dewasa. Tawa mulu. Iya, maksudnya beranjak ini aja pas itu Caisar gitu. Caisar. Karena Sunda ya Cai itu kan air. Air, terus Sar tuh tim Sar. Tim Sar jadi air cari tim Sar. Berawal dari penonton bayaran. Kemudian jadi asistennya Yadi Sembako. Belum, almarhum. Budi Anduk. Iya, Budi Anduk dulu. Dari Budi Anduk. Dia mah lupa orang kita pernah syuting di sini. Nggak tahu dia mah. Bapak mah lupain aku. Oh, di Gubuk Cinta tuh. Iya bener. Pengajian ya. Enggak, Tawa Sutra dulu. Oh iya, Tawa Sutra. Emang Tawa Sutra pernah syuting di sini? Iya, belum tak. Gue mau ingatan gue mah emang ini banget gue tuh. Bang Budi Anduk kan sini. Syuting di rumah gue. Iya, Tawa Sutra dulu pernah kan. Ya? Yang kita di kebun juga ada, kita kan saya jadi setan. Bapak jadi apa tuh? Di rumah gue. Iya, di Gubuk situ. Pernah saya kan sama Bang Budi. Terus sama Tapos di Tapos. Nah, kok Tapos inget kok emang di rumah gue pernah? Ya nggak tahu kali. Tahun berapa itu? Itu udah lama kita. Tahun berapa? Mas Awan dulu masih ramping. Rampingnya gimana? Samping. Iya, dulu Mas Awan kan kita bareng kita ngobrol dulu. Gue udah kawin belum? Udah sama Bu Dela. Udah punya anak? Anak banyak. Terus belakang kura-kura kan. Iya bener. Iya. Pernah ya syuting sini ya? Iya. Kamu nganggap aku jadi tamu? Iya. Lupakanlah aku demi cintamu. Iya. Jadi dari asistennya Budi Anduk, asistennya Yadi Sembako, sama dulu Bopak juga. Nah terus kan dia sama Soima dipercaya buat nari-nari di acaranya. Iya. Terus akhirnya YKS. You keep smile gimana? Teng ayo suling sakit. Sakti. Sakti. Asik. Sampai jadi ikon acara itu. Iya. Honornya tinggi gak sih? Dulu awal ya karena kan ikut sama almarhum Mas Wawan ya. Jadi saya paling sekitar 100-an. Setiap tampilnya? Setiap tampil dulu. Padahal lu adalah ikon acara itu? Iya, dan akhirnya dijadi eksklusif kan. Udah naikin TV rating. Dulu kan lumayan rating. Akhirnya berapa honor? Akhirnya ya 2 digit gitu. Wow, dari 100.000 aja sampai 2 digit? Iya, gope. Kok 2 digit itu berarti berapa sih? Ya bisa. Ya. 10 jutaan. Enggak sampai situ sih. Tapi di atas 5 juta? Iya segitu. Di bawah 10 juta? Ya 10 juta lah? Ya udah tawar berapa dah. Tapi hebat loh. Iya Bang Irfan. Tapi apresiasinya kayak karena usaha juga dari almarhum Mas Wawan ya. Dulu. Jadi Mas Wawan tuh manajernya
Jadi Sembako. Iya, Budi Handuk, Daus Mini. Daus Paro. Pokoknya pelawak-pelawak Mas Parto juga Mas Parto, bener. Dan itu adalah kebetulan kakaknya Cesar. Makanya Cesar aja dijadiin artisnya dia juga akhirnya. Awalnya sih emang gak niat Kak Irfan bener. Tapi di YKS mah semua artisnya juga honornya fantastis semua ya. Iya, awalnya minder ya kan. Dulu kan emang ya udah lu cuma buat hacker aja. Hooker. Hacker beda ya. Cuma hacker. Hooker. Ngapain hooker ya? Mikirnya udah gitu. Dan ngapain cuma ngomong apa Cap Smile, udah joget, udah sampai sahur dulu 2013 Kak Irfan. Kan acara sahur dulu kan, iya. Yuk kita sahur Pulang pagi, rokan gitu. Iya, dulu naik motor. Puasa nggak tapi? Alhamdulillah, enggak. Iya Kak, puasa kan namanya gitu kan. Udah itu seling Soima kan dulu, acara Soima. Iya, acara Soima. Iya. Dia dilibatin juga. Akhirnya YKS jadi acara malam. Udah Hooker akhirnya pas selesai sahur, kok banyak bocah-bocah di luar rumah kan. Ini ada apa? Takutnya kan ada apa? Cuma minta foto doang. Ya Allah, sampai nggak nyangka gitu. Orang tua juga, ya Allah Sar gitu. Orang artis Hooker tadinya ya. Iya, Hooker tuh ini guys, jelang iklan tuh. Itu aja pakai baju Elvis, pakai pentopel. Dulu kan main tepung-tepung kan dulu Kak. Iya. Akhirnya udah cuma gitu ya. Sebulan rating bagus, udah akhirnya jadi reguler gitu. Nggak mikir, saya tuh nggak pernah kepikiran, aku pengen jadian. Enggak, yang penting niat kita, hiburlah masyarakat, kau akan senang. Udah. Itu doang. Iya, karena saya nggak lihat materi. Iya. Cuma lihat amplop doang. Sama Dulu kita tuh Tawa Sutra. Iya. Ya, dulu cium tangan. Jadi dia tuh walaupun belum in frame saat itu ya. Belum in frame. Jadi asisten pun dia di belakang layar tuh selalu bikin heboh mulu. Iya. Tawa, cium tangan iya, semua cium orang. tangan, Iya, ngibur, terus joget-joget gitu-gitu. Akhirnya jadi icon dari YKS. Iya. Biasanya fenomena berapa tahun ya itu? Itu 2013 sampai 2014. Ya, 1 tahun tapi padat banget ya. Ya gitu Kak. Artisnya masih almarhum Olga, Raffi, Soima, banyak lagi. Banyak. Dan semua honornya tinggi semuanya. Ya, saya nggak tahu kalau ke situ mah, yang penting ya udah ngibur aja. Karena gue tahu juga dari Raffi dan Olga tuh, jadi mereka ngegetok harga tuh salah satunya di situ karena memang acara TV cuma YKS saat itu. Ya, terus Kang Irfan juga pernah kan masuk situ. Ya bintang tamu doang. Iya. Karena kan saat YKS itu pas barengan nama itu nggak ada yang ngelenong udah nggak ada ya. Iya, dulu. Iya. Jadi itu YKS sama itu Yuki Smile. Di situ sampai honor 10 juta. Ya nggak sampai segitu. Ya dulu, sekitar lah. Iya. Wow. Itu juga kan. Jadi artis banget saat itu. Ya dibilang artis mah enggak, takutnya gini ya, ibaratnya sindrom Kak Irfan. Banyak orang kan bilang kata almarhum, jangan sampai sindrom lo Sar gitu. Kata Wawan. Wawan lu udah kayak gini, lu harus jaga, lu bikin lagi gerakan, lu bikin lagi inovatif. Dulu mah kan cuma, mohon maaf ya, judulnya buka di kijos doang dulu kan. Iya. Pokoknya cuma don, terus akhirnya bikin apa lagi ya, makanya ngobrol sama Mae juga. Nah katanya pembentukan gerakan-gerakannya juga bareng Mae Soima dan Pak Koko ya. Pak Koko kan emang penari. Iya, gini. Iya. Jadi muka lu gimana Syar? Gitu, kayak apa, kayak gerakannya bener-bener. Pak Koko emang penari Jawa kan gitu-gitu dia kan. Iya, kayak yang iya. Ada Balinya juga. Iya kan. Jadi harus bener-bener muka lu mimik muka kan, jadi harus. Muka lu yang mana sih, Sar? Nggak ada. Nggak ada. Ini kali kayak Irfan. Ya, ini. Iya, jadi gitu. Jadi diajarin kereta malam, oke. Akhirnya dapat, alhamdulillah naik lagi oplosan itu. Iya. Lagu oplosan. Iya. Gitu. Dan musiknya juga saat itu bagus banget. Iya, karena ya itu berkuat dari bandnya itu si Awo itu. Awo. Jadi orang bikin Awo gitu. Tapi sayang sekali ya kayaknya tuh bungkus karena apa ya, keteledoran timnya tuh kurang ya gitulah. Ya kita nggak tahu. Lupa. Dan jadi kita juga nggak di briefing. Kita nggak di briefing Kak. Ya udah kita jalanin aja. Iya. Ritme mau gimana seperti kayak gitu. Ya itu pentingnya satu tim ada saling mengingatkan, ada
ada yang aware-nya lah dengan Iya. sesuatu yang boleh dan nggak boleh, Benar, layak dan nggak layak. Benar, Ya. Kak Irfan, Saat itu jadi- kadang-kadang kalau lagi kerja kan lupa. Lupa, jadi udah lakuin aja deh. Tapi kita nggak tahu dampaknya kayak gimana gitu. Iya, dan ternyata akhirnya menyinggung Nah, para seniman, khususnya para fansnya Benyamin Sueb. iya, jadi lucu ceritanya. Saat itu lagi diajak Bang Adul kan, Sar, mancing iya, Adul yuk. juga ada, Adul juga. Di Pancoran sono. Ikut deh naik motor, Bu. Terus lihat di HP, buset rame banget, ada apa nih, Sar? Tahu, Bang. Tapi gemeteran gitu. Tahu ada apa? Ada orang-orang Betawi nih. Udah itu akhirnya pas kita lagi lab, kita gemeteran aja tuh. Udah Semuanya. turun gitu. Sesar turun gitu. Dengernya jadi kita fokusnya jadi buyar gitu. Yang dituju lagi. lu ya saat itu Iya, ya? jadi rame banget. Bener. Kayak jadi nggak mikir. Udah akhirnya diselesain dah sama pihak. Ya akhirnya ya udah demi kenyamanan semuanya bungkus juga Bungkus dengan juga sendirinya, ya. akhirnya mau gimana pun harus bungkus. Tapi dari YKS juga selain hasilnya uang dan lain-lain kan dapat istri juga ya. Kalau ngomong dengan cinta yang damai. Aduh. Iya. Ya alhamdulillah. Iya. Kan? Kebetulan istrinya kan salah satu teman istri saya juga benar, itu. benar, Iya Masya Allah. benar. Jadi wah, itulah luar biasanya seperti itu sih. Berapa tahun sama Indah tuh ya? Itu lama dari awal 2014 sih. Ya itu masih hype-nya YKS juga ya. Iya, YKS doang. Iya juga. Jadi YKS. Indah Dari itu dari menikah dengan Lucky Hakim. Itu sahabat gue juga pecinta iya, hewan. Mas. Jadi Berpisah, nikahnya sama Cesar. Teman gue juga. Terus sama istri gue Indahnya sahabatan sampai sekarang juga. iya alhamdulillah Masya Allah. Siapa nama anak? Ya itu dari acara. Keep Smile juga, Keep Kak? Smile, itu acara Iya. Iya, Umur Keep berapa sekarang ya? udah 10 tahun lebih dah. Iya. Iya. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu tuh 2018 Pak Irfan. Umurnya saat itu? Iya. Udah 4 tahunan? 4 tahunan. Masih kecil juga sih. Enggak ketemu lagi? Belum. 6 tahun ini? Belum ketemu lagi. Lebih dari 6 tahun sih. Tinggal di mana emang mereka? Sekarang tinggal di Cibubur kalau nggak salah. Kenapa enggak itu? Ya gimana ya? Kalau dia ngomongin juga Ya udah. nggak jadi. Pokoknya komunikasi kurang lancar. Komunikasi mungkin ya belum sayangnya ya kalau udah pikir saya belum bisa jadi orang tua yang ini. Tapi udah pernah coba ketemu? Ya kan udah pernah tapi mohon maaf cuma diblokir doang gitu cuma tapi ya saya juga kangen ya namanya bapak gitu ya tapi ya gimana Wajahnya mirip siapa? kalau mungkin mirip dagunya mirip. Dagunya mirip lu. Gini kan caem gitu. Iya. Tapi Indah juga kan dagunya panjang Iya, juga. sama-sama juga panjang kan. Ya itulah. Kangen. Ya kangen lah kayak Raifa pasti kangen lah. Setiap ini kan dulu awalnya 2018 bisa kita video call gitu. Oh dulu tuh, kok sekarang sama sekali enggak? Enggak, saya juga pas dia lagi live gitu di Instagram juga di blog gitu nggak tahu. Saya pakai akun lain gitu, tapi dia tahu di ini. Kenapa ya? Ya nggak tahu. Tapi kalau kamu masih suka ngasih nafkah? ya nafkah sih pernah, tapi kan setelah itu ya Iya. ya karena apa ya harus saya ke sana gitu. Tapi saya mungkin hatinya belum sisa karena saya cengeng kalau udah ketemu anak aja saya udah kuat nih ketemu anak nih si Ismail pas udah dipulangin udah nangis tuh panjang jalan nangis. Elunya? Saya mikir kok bisa kayak gini ya mungkin salah dari saya sendiri gitu belum bisa. Yang nangis sih siapa? Ya saya gitu jadi di sepanjang jalan itu udah nangis dah. Dulu ketemu rutin? Ketemu iya kalau ayo mau kemana gitu datang ke sana terus itu jalan ke ini baru. Mudah-mudahan suatu saat komunikasinya jadi lebih bagus lagi, silaturahimnya juga terjalin lagi. Itu yang lu pengen kan? Pengennya itu Kak, bener Kak Irfan bener. Pengennya tuh bener-bener saya bisa dekat gitu lah ibaratnya walaupun cowok kan ya ibaratnya kalau beda sama cewek ya kalau cewek kan pasti nyari bapaknya. Iya itu Ya kan? anaknya kan Ya, anaknya kalau cowok cowok. kan udah- Kalau anak cewek kan suatu saat ketika nikah itu harus iya. ada bapak kandung dulu, Iya, dicari dulu. benar. Ini cowok ya. Iya cowok. Tapi tetap aja lah. Iya tetap ada rasa kangen. Suatu saat mudah-mudahan ada Alhamdulillah amin Cuma doain lagi Kak ya. Irfan semoga ya
gimana ya, saya mah orangnya ya apa adanya gitu orangnya. Iya. Jadi apa adanya, ada apanya gitu. Ada apa-apanya, apa adanya. Karena saya pengen nangis tuh udah jangan orang tahu, biar aku aja dan di atas gitu. Jadi lu nikah tuh udah berapa kali sebetulnya? Udah banyak. So ganteng lu. Kalau ngomong nikah mah, ya tadi pengen nggak mau satu aja tapi udah jalannya. Dari sebelumnya KS juga udah punya kan? Udah. Ada anak? Belum. Belum yang pertama. Ada. Nikah berapa lama itu? Itu udah berapa lama ya? 2018 sampai 2020 ya, 2021 ya. Bentar dulu, yang pertama. Yang pertama sampai 2018 pas Facebooker itu. Acara Facebooker. 2008 kali. 18. Iya 2014 sampai 2000 ini kan. Nikah kan saya umur 25. Sebentar. Istri pertama bukan Indah kan? Istri Indah. Oh, Indah itu istri pertama? Iya. Oh. Yang kedua ada anak, istri Kitman. Iya. Yang kedua? Kedua nggak ada. Berapa lama yang kedua? Yang kedua dari 2018 sampai ini. Dari 2000. Sampai sekarang? Berarti tiga. Cerai lagi yang kedua? Cerai yang kedua ini. Ini yang sekarang yang ketiga kan? Yang ketiga udah ada anak kan? Ada anak. Iya. Udah umur berapa ya anaknya? Umur 1 tahun lebih. Cewek cowok? Cewek. Hah? Cewek. Berarti sebetulnya udah 2 anak. Iya, 2 anak. Satu cowok sama Indah, satu lagi sekarang sama yang ketiga. Yang ketiga. Esti, iya. Esti bener. Iya. Kok tahu sih kayak ya tahu lah. Hesti Purwadinata kan? Bukan Hesti Purwadinata, itu beda. Hesti Indah. Oh gitu. Ya perpisahannya karena apa mah ya itu gak usah diceritain lah. Pokoknya mah ada perpisahan aja. Perpisahan, ada pembukaan gitu kan. Maksudnya? Ya maksudnya kan kalau lahir ada pembukaan. Lalu minum dulu nggak diajak minum. Oh iya minum. Minumnya kan. Ini gue bukain. Saya keringetan nih jadi. Tadi cuek-cuek aja giliran ngomong. Gampang kalau ngomong. Tapi apa adanya minum dulu. Ini gue bukain ini. Udah. Air mana? Jadi yang bikin lu sedih itu adalah di hidup yang bikin lu sedih apa aja? Ya belum ketemu Kesmale aja sih. Gitu. Itu yang sekarang. Ya, dan juga yang kan gimana mau ngasih sesuatu kan susah. Karena ya harus saya kesana harus ini. Oke. Saya ngomong dulu sama yang sekarang nih, ya kamu sabar dulu. Ya dia ngasih support juga. Oh, gitu. Hesti juga tahu tentang kegalauan itu. Tahu. Saya ke Ismail gitu. Ya alhamdulillah ya kita punya anak cewek gitu. Terus cowok udah lengkap, kamu sar kita istri gitu. Ya sabar aja, semoga ada jalannya untuk bisa ketemu ke Ismail gitu, minta doa. Yang sekarang nikah udah berapa lama? Sekarang dari 2000 berapa ya? 2022. 2022 ya? Berarti baru 2 tahun. Iya, 2 tahun alhamdulillah. Rencana berapa tahun tuh? Rencana seumur hidup. Bagus. Ya, jawabannya bagus. Pelajaran hidup kan ngapain kita nggak mau gagal lagi. Gitu. Dari 2 pernikahan sebelumnya, pelajaran apa yang bisa lu ambil? Pelajarannya bahwa kita harus hidup lebih baik lagi. Jadi orang tua yang benar-benar bisa mengajarkan anaknya dan juga sabar untuk mempelajari anak seperti apa gitu. Iya. Karena saya kan juga harus penuh kesabaran. Anak juga ke istri juga. Ya saya kalau misalnya saya ngomong pahitnya kalau saya udah nggak ada pekerjaan atau apa, kamu mau nggak menemaniku kan gitu. Iya. Kayak gitu yang paling ini sih. Ya dia ngomong iya saya nemenin kamu bener ya gitu. Aku nggak mau punya kesalahan lagi, keulang lagi, maksudnya ibaratnya rumah tangga yang berantakan lagi. Intinya tuh tentang sabar dan juga mengajari anak lah gitu aja. Kayak Kak Irfan kan alhamdulillah saya ngikutin Kak Irfan kan banyak anak, banyak rezeki. Alhamdulillah. Ya kan gitu. Mudah-mudahan saya dianggap anak sama Kak Irfan. Enggak, udah tua gitu udah nggak pernah kapan. Kan aku bisa menghibur. Enggak perlu. Maksudnya anak-anak TK kan bisa joget, ntar joget sesa. Iya juga ya. Iya, ntar bikin joget sesa di sini. Ada aja idenya dia. Ya, namanya juga dagang. Tapi mundur lagi, flashback sedikit lagi. Jadi saya tuh pernah kesini tidak hanya dalam rangka syuting. Dulu juga kan saya di sini ada Ustadz Wimar. Iya. Ada Ustadz Wimar, saya tempatin tempat tinggal sini bareng budaya, akhirnya ada Fas. Pas. Ya, Fas. Nah,
Sesar itu kan ada proses hijrah juga saat itu ya. Iya. Walaupun hijrah itu nggak ada kata selesainya, sampai sekarang juga pasti masih ada proses hijrah. Tapi saat itu sampai ada statement gak mau joget-joget lagi. Ya kan ibaratnya udah masuk. Ya maksudnya hijrah itu kan memang udah beda lingkungan ya ibaratnya gitu, bukan beda apa sih? Udah nggak mau lagi gitu. Emang ya hijrah itu kan saya udah mempelajari diri dengan cara saya sendiri. Tapi saya mikir gimana ya untuk bisa sejahterakan keluarga juga gitu. Saya juga nggak pengen ya keluarga kita ya ibaratnya kan cuma ibaratnya dagang ya alhamdulillah ya dagang kita bisa dagang, kita dapat penghasilan ya berapa sih? Apa gitu. cilok itu apa ya? Enggak, tahu joget dulu. Oh, tahu joget. Dulu. Jadi berjogetnya berhenti langsung, berubah jadi berdagang tahu joget. Saat itu masih bersama Indah ya? Iya. Akhirnya dari dagang itu terus berusaha memang, tapi tidak sebanyak yang didapatkan ketika jadi artis, jadi berjoget. Jadi memang harus ya udah bikin apa lagi, bikin baju udah saya lakukan, tapi hati saya ceritanya ya gitu, ada tawaran tentang program Islam lah gitu. Almarhum awal ngomong ya udah, tapi lu harus ikut ya itu acara di Facebooker itu, jadi dikasih buat joget gitu. Lu mau nggak? Ya saya kan, saya udah ngomong, saya punya kerjaan gini-gini, mau nggak diterima, nggak mau dianya nggak mau. Awalnya gitu, ya udah saya tekad Bismillah. Akhirnya saya ngelakuin buat keluarga kok, bukan buat siapa-siapa. Akhirnya dapat stripping setiap hari itu Facebooker. Jadi akhirnya joget lagi, dulu kan jenggotan akhirnya. Iya. Saya bilang akhirnya saya sakit gini-gini, saya jengukin ya dia nggak bisa, nggak mau. Akhirnya udah beda. Kayak gitu ceritanya. Akhirnya saya talak dia, udah. Akhirnya saya kerja joget lagi gitu. Jadi saya balik lagi tuh sesuai dengan berpisahnya rumah tangganya. Kamu kembali intinya adalah saya pengen mensejahterakan kok. Maksudnya masa iya sih saya pengen membahagiakan anak dan istri kan pasti kan pengen seperti itu Kak, bener. Saya bener-bener pengen banget. Akhirnya dia beda, nggak mau, ya udah. Gitu saat Gismel tuh masih kecil banget itu. Itu yang bikin kita pisah itu. Satu sisi kamu pengen realistis bahwa pengen membuat keluarga lebih nyaman dan lain-lain. Tapi sisi lain pengennya perbedaannya jauh dari hal tersebut. Tapi menurut kamu sendiri joget itu menyalahi? Ya karena kan memang udah mempelajari Islam seperti apa, tapi kan akhirnya ya tergantung buat apa. Dan gitu. niat gimana menghibur atau kan buat apa, atau maksiat kan nggak tahu kita. Intinya kan mikirnya saya ingin menghibur masyarakat itu aja dan mensejahterakan keluarga itu aja sih. Tapi beda, dia menangkapinya berbeda, ya udah. Toh untuk pribadinya sholatnya tetap dijalani, puasanya tetap dilakukan, kewajiban-kewajiban tetap dilakukan. Tapi kebetulan dikasih kemampuannya untuk mencari rezeki adalah dari joget itu. Akhirnya ya udah jalanin, ya sepanjang waktu. Udah akhirnya saya bisa menjalani dengan sendiri gitu. Toh agama juga tetap dijalani juga sampai sekarang. Saya bilang almarhum ya saya jangan lupain sholat gitu aja. Akhirnya dari situ ya gimana ya, akhirnya tuh rasa pengen membahagiakan tuh mengejolak. Saya kan orangnya kerja keras, Pak Irfan. Kalau kita terbiasa untuk kerja keras dan juga untuk membuat diri. Kan dari dulu juga nggak punya kemampuan lebih untuk membuat nyaman. Nah sekarang ada jalurnya. Saya jalanin udah. Akhirnya apalagi punya istri, punya anak saat itu. Saat itu ada Kismail ya kan. Udah itu. Emang dari jualan sangat kurang? Kalau dari jualan ya paling ya dapat 100-300, alhamdulillah. Saya kan bersyukur. Tapi satu sisi kan saya pengen, ayo jalan-jalan gitu ibaratnya. Masa saya tergantung sama orang. Dari istri menuntut lebih nggak? Ya enggak, tapi sih saya harus berusaha. Nggak dituntut juga pengen. Enggak, saling mendukung. Tapi kan dalam hati saya kok ada tawaran. Ya kan saya pengen mikir udah
buat keluarga, buat anak, ya kan. Ibaratnya juga kita pengen bisa bahagia. Akhirnya ya udah saya ngambil jalan itu. Iya. Walaupun akhirnya banyak hujatan juga. Ya hujatan. Oh Cesar nih udah hijau joget-joget. Malu sama jenggot, maaf ya gitu, kayak gitu-gitu saya diemin aja. Dan saya kan niatnya udah ngibur masyarakat aja gitu. Dan mencari rezeki halal. Rezeki halal, orang mau bilang apa ya kita kan nggak makan dari uang dia. Bukan orang netizen, tapi kan kita ngejalannya ya buat keluarga kita, buat anak-anak kita gitu. Intinya seperti itu sih. Ya mohon maaf kalau mungkin omongan saya atau apa salah, perilaku saya minta maaf, saya salah ya saya minta maaf gitu aja. Oke, tapi pada dasarnya guys ya tidak ada yang memastikan siapa-siapa saja yang masuk surga. Iya benar. Jadi Allah tuh memberikan kemampuan kepada orang-orang untuk mengais rezeki di dunia ini dengan berbeda-beda. Iya. Ada kemampuan berdagangnya yang luar biasa, kemampuan bisnisnya luar biasa. Kemudian ada yang bercocok tanamnya mungkin dia ahli banget. Ada yang keahliannya mungkin dengan beretorika, ada keahliannya dengan MC berjoget juga dan lain-lain. Maksudnya bernyanyi lah, apapun keahliannya, tapi intinya adalah mengenai akhirat ya tidak ada yang bisa memastikan. Kalau yang saya pelajari dari ngobrol dengan para alim ulama bahwa sejujurnya Sar, gue juga pribadi sempat minder juga. Aduh gimana ya, gue kerjaan kok kayak gue ngambil MC dangdut, kok masih MC dangdut, ada yang ngomong gitu juga ke gue. Terus gue bilang, ya jangan lihat dangdutnya lah, dangdut juga Bapak Haji Roma Irama juga ada di dangdut. Bapak Haji Roma Irama juga lirik lagunya juga dari Al-Quran, isinya juga tentang mencintai Nabi, menghormati orang tua, tidak boleh judi dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kebaikan, itu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara sebetulnya. Bahkan ada obrolan saya dengan alim ulama, katanya para ulama pun tidak ada kata pasti untuk masuk ke surga. Jika ada rasa kesombongan, merendahkan orang lain, melihat orang lain lebih rendah dari dia, meyakini lu neraka gue surga, justru dia yang bisa jadi neraka. Jadi ya kita udah jalani saja lillahi ta'ala, diniatkan untuk ibadah kan semua innamal a'malu binniyat. Niat, yang penting niat dan juga selalu menjadi senyuman di atas manusia. Maksudnya apa sih? Saya nggak tahu di atas manusia, di atas bawah. Membuat banyak orang bahagia. Diniatkan bener. Ibadah ada pahalanya. Pahalanya. Sedekah, senyum sedekah, iya kan? Iya. Jadi kalau kita senyum, sedekah. Iya. Tapi ya syukur-syukur kalau dalam kerjaan kita juga diselip-selipkan pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga gitu ya. Iya, pernah juga minder, gue kayak gini, banyak yang menghujat, banyak yang ya inilah dunia entertain kayak saya jadi orang-orang yang banyak dihujat ya saya terima aja. Mungkin itulah suatu orang jadi banyak yang berkomentar, banyak di media sosial, dimanapun. Ya saya terima gitu. Ya. Ya seperti acara-acara yang saya bawakan, dangdut, kita anggap dangdut lah. Mengantarkan orang-orang pejuang dari nggak punya, dari bisa membagikan orang tuanya, bisa memberangkatkan haji umroh keluarganya dan lain-lain. Itu mengenai bekerja keras dan lain-lain. Dan juga banyak juga orang-orang yang benar-benar mempunyai niat untuk berbuat baik tapi tidak tahu dengan cara apa, ada juga jalannya. Pokoknya intinya sih ya ada pesan baiknya lah. Benar. Gitu ya. Ya saya ngelihat Mas Irfan orangnya saling membantu, apapun yang dibantu, nggak lihat dari orang itu dari mana, apapun. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah saya mungkin bisa dibantu gitu. Oke. Kan orang tua saya udah meninggal. Sama gue juga. Oh yatim piatu ya Allah. Ya, gue yatim sih. Lu dua-duanya udah meninggal. Udah meninggal. Jadi udah meninggal tuh siapa saja? Ibu, bapak, kakak udah saya. Lu berapa bersaudara? Ada 2. Sama Wawan doang? Iya. Nggak ada lagi. 2 bersaudara? Iya. Wawan kandung kan. Ya udah gak ada lagi. Ada. Mana mukanya juga mirip ya? Iya makanya reinkarnasi kali ya. Jadi lu tuh sekarang kali aku jadi manajer aja kali ya. Udah ada awal-awal. Enggak maksudnya saya ngikutin jejak kakak kali ya. Jadi manajer. Oh jadi manajer. Ya nggak bisa sih ya. Gak ada yang kata nggak bisa, coba aja. Enggak maksudnya udah beda maksudnya saya kaliannya joget. Iya itu masing-masing orang punya kalian. Iya. Jadi jangan jangan melebihi kemampuan gitu ya.
Iya boleh dicoba tapi masing-masing punya keahlian gitu aja. Kayak Mas Irfan kan suka binatang. Ya. Kalau saya takut binatang. Emang lu takut binatang? Makanya saya minta cari kandang kosong ada. Emang lu takut binatang? Takut saya. Semua? Iya, enggak cuma takut di ini. Kayaknya binatang gue juga takut sama lu. Jadi kalau lepas dia cesar aja masuk kandang. Tapi mencari rezeki itu kan wajib sampai lu online juga kan live gitu. Iya. Sampai disangka narkoba lu BNN. Iya kok. 24 jam lu ngomong? Enggak, itu mah cuma netizen aja yang goreng. Tapi berapa jam dalam sehari? Padahal misalnya jam 7 sampai jam 10 ya kan, 3 jam lah. Terus berhenti lagi sampai zuhur tuh jam 1. Mulai lagi gitu, ya. sampai asar. Asar. Itu emang dulu sebelum nggak ada gawean, udah main TikTok aja. Dan ngasilin bisa beli mobil lu kan dari situ? Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah, ada. Ada lah ya. Ada. Enggak, orang-orang tuh curiga gara-gara lu out frame. Iya, gini. itu lagi. Lalu nge-vape kan lu Bang? Iya, nge-vape. Tapi matanya kan rekan sana. Emang mata lu gitu. Jadi orang teler. Tapi capek juga kan nge-lab mata yang ngeliatin HP kan. Iya, capek. Iya, tapi orang mikirnya ya udah di tag BNN apa BNN. Sampai dites? Di tag. Enggak, tapi dites gak? Iya, di sama BNN-nya beneran nyok. Di silaturahmi lah ibaratnya Bang Irfan. Datang jam itu dari BNN beneran datang. Iya, terus itu sebelum acara Dedi ya? Dedi lu lagi ngapain didatengin? Lagi tiduran di rumah? Bangku gitu, bangku lab. Saya kira waduh. Bangku live? Oh, iya. dia lagi mau live juga? Ketok-ketok. Emang gue mesen ini ya? Makanan online ya? Pas dibuka, 7 mobil parkir depan. Nggak bohongan. Ih demi ya Allah. 7 mobil? 7 mobil? Iya. BNN datang? Rame warga. Datang. Ada kamera juga? Enggak, cuma handphone dia. Ya sama aja. Ya itu datang Mas Cesar. Ya tapi alhamdulillah baik sih. Mas Cesar berdiri dulu ya. Mata udah gini dulu. Akhirnya diperiksa pakai tes 4 kali. Itu uji urin, bukan urin ya, tes urin gitu 4 kali masih disegel, udah pakai botol gitu dipotong gitu kan, terus alhamdulillah negatif, terus 4 kali udah sampai diperiksa kamar. Ya emang lu makan gak narkoba? Iya enggak, terus dia tuh Mas Cesar makasih ya biar pada orang percaya aja masyarakat. Iya, daripada detek terus. Iya. Dia tuh besoknya di kosan tuh Pak Irfan, besoknya saya dinaikin kosan. Jadi 1.100.000 sama ibu kosnya? Ibu kosnya. Awalnya berapa? Karena alasannya apa? Meresahkan. Dinaikin akhirnya udah saya pindah, maaf ya Bu gitu. Udah. Akhirnya dari situ alhamdulillah. Sudah ada istri kan? Belum, saya kan udah ini sama. Ya sama yang kedua. Iya. Terus udah pindah rumahnya Agus boleh. Ya Allah. Sampai sekarang repotin si Agus? Iya, enggak. Pernah nginep sebulan ya. Ya Allah, susah banget ya nyari rezeki ya. Iya Kak Irfan. Jadi BNN itu beneran datang? Iya. 7 mobil? Pakai name tuh, Mas Cesar mau jadi duta nggak katanya? Ketemu Rapi, kena sama lo kayak segosar katanya. Iya kata Om Rapi. Iya. Tapi ya itu dia, kalau udah ditek-tekin itu tuh daripada meresahkan harus dibuktikan. Iya. Justru dan datang justru bagus ya. Saya mikir ada bener-bener akun asli BNN, ternyata ada di Instagram buat edukasi. Kan BNN buat edukasi, di Instagram ada yang ofisialnya kan. Gue bilang TikTok nggak ada deh, perasaan dia bikin ada akun BNN. Tapi dengan datangnya BNN justru bagus. Iya. Jadi menunjukkan bahwa beneran. Iya. Dulu juga gue juga kayak misal dulu tuh tentang binatang tuh. Ngetek-tekin BKSDA sama polisi hutan dan katanya Irfan Hakim binatangnya. Iya. Datang ya udah datang aja, udah dites. Semuanya juga bersurat dan lain-lain. Ya ini ya alhamdulillah ya seperti itu harus dibuktikan. Benar kayak Irfan. Jadi benar-benar kita takut juga awalnya kan. Ya karena kan sebelumnya di Om Dedi. Terus ada komen, awas Sar pakai baju kuning. Apaan baju kuning? Gue bilang sama si Agus. Kuning apaan katanya? Ketawa aja deh. Bener besok
jam segitu juga, jam 1 di. Setelah podcast bareng Om Deddy itu. Iya. Ingat banget. Abis podcast sama gue mah aman ya. Alhamdulillah ntar didatangi binatang kali ya. Binatang imut-imut. Poni. Ya kan apa bluegill gua. Apa jenisnya apa yang keker? Bluegill. Oh, Belgian Blue. Bluegill gua. Belgian Blue. Oh iya. Kok lu tahu sih? Ya kan aku story cinta. Story Hakim. Ya. Belgian Blue. Iya itu bluegill itu kan sebagai Belgian Blue. Belgian Blue. Belgian Blue. Bilang nulung. Kayak Anwar Fuadi. Anwar BAB, bukan Anwar Fuadi. Anak mawar dulu tuh dibilang Anwar, anak mawar. Terus sekarang kerjaan lu apa? Kerjanya alhamdulillah dipanggil Kak Irfan. Enggak lah, katanya antar paket juga Kak Irfan. Antar paket juga. Oh itu supir online. Supir online tapi sekarang? Enggak, itu cuma konten. Dia nungguin istri belanja ke pasar, bikin aja konten gitu. Mendingan jadi mobil online lah daripada belum diundang gitu. Alhamdulillah rame yang nonton. Yang ramenya yang nontonnya cuma yang ngujat. Bagusan lo jadi mobil online sampai pada gitu. Gitu. Jadi sekarang tuh live streaming aja? Ya live streaming. Masih ada ngasilin ya? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah saya joget keringetan. Kan keringetan itu pundi-pundi amal cinta. Asik! Kalau mau irit AC dimatiin. Ya maksudnya. Oh iya AC dimatiin ya? Enggak, saya nggak ke situ. Maksudnya rumah saya nggak nyalain AC biar irit listrik maksudnya. Jadi tapi istri nggak pernah protes apapun? Enggak, cuma di dapur doang ngomel. Enggak lah, kan tahu Iya. Yang kemarin tuh yang ditutup live-nya Pak. Iya. Itu. Oh iya kemarin kan TikTok sempat ditutup. Pak. Itu 3 hari meriang Pak. Iya, dan nggak hanya lu, banyak banget yang jualan online juga TikTok pada. Bener. Saya sampai bilang sama teman-teman yang juga nge-live, gimana? Gua aja pindah aplikasi lain kan. Gitu. Tapi alhamdulillah cuma 3 hari ya, balik lagi ya. Alhamdulillah Kang, sampai loncat lagi tidur sore. Live. Yang live buka lagi. Alhamdulillah. 3 hari meriang. Iya, ternyata kemarin pas TikTok ditutup tuh ratusan ribu orang lah, jutaan orang menurut gue sih langsung resah semuanya. Bener. Karena sumber ekonomi dari situ juga. Bener Kak Irfan. Jadi bener-bener makanya kalau mikir kalau gue kayak gini terus kan pasti ya nggak selamanya kan, kita juga nyari di situ kan nggak selamanya. Iya. Makanya saya Bismillah lah, mudah-mudahan kalau kita niatnya baik insya Allah ada aja rezekinya gitu Kak Irfan. Tapi itu lu live TikTok tuh hanya joget-joget aja atau ada afiliator juga enggak. Nah, cuma joget karena kan Kaisar YKS, Yuki Smile. Jadi kita mengulang nostalgia. Gak ada jualan-jualannya? Enggak, nostalgia. Nostalgia. Lupa. Dia mah ya tersalah lagi nostalgia. Iya benar gitu, nostalgia lumayan. Siapa yang suka di 2013 umurnya berapa pas itu? Oh masih SMP. Gak bosan itu tuh? Bosan sih. Tapi ya udah biar orang mengenang lagi itu aja sih. Jadi emang udah ibaratnya kan kalau TikTok itu mohon maaf ya, kaliannya apa nih yang bisa ngapain juga. Harapan lu akan ada acara yang bisa nyangkut lagi di lu bareng Kak Irfan. DMD kali ya. Enggak itu. Kak, itu DMD gue dan Lutmania Dadakan ada. Ada. Di MNC TV tiap hari lu. Iya sama Bang Isan. Iya, bener. Iya, itu ada teman Isan. saya juga. Iya. Tapi kita mah perlunya yang cantik. Oh, berarti kurang cantik dong. Aku ternoda. Enggak lah, yang penting Kak Irfan sehat, yang penting saling mendoakan itu. Ya saya emang nggak minta, cuma ngarep. Enggak lah Kak Irfan tenang. Tapi kalau masuk dunia entertainment lagi siap? Pengen, kan pernah kita. Iya maksudnya, tapi misal sekarang saya tuh siap lagi? Siap. Siap, bisa. Aduh amin mudah-mudahan ya. Amin, mudah-mudahan. Tapi satu pertanyaan terakhir, lu menghadapi haters, menghadapi hujatan-hujatan, apa yang lu lakuin? Ya jalanin aja kayak Kak Irfan. Yang penting kita nggak ngerugiin dia. Yang penting kita nggak pernah menyenggol dia, udah biarin aja. Saya cuek-cuekin. Yang penting lu tidak melanggar hukum, tidak melanggar perkataan, harus berkata baik aja. Adalah doa. Gitu ya kan? Masalah.
Ntar ada yang hujan. Itu cuci tangan tuh, ya kan? Oh iya ada yang gitu. Iya, maksudnya apa? Namanya tuh kalau itu ada najisnya katanya gitu. Pakai tanah. Iya. Udah, pokoknya harapan lu. Ntar dulu bentar, Kang Irfan nggak ada sesi nangis-nangis gitu? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kirain ada nangis. Saya mah orangnya pengen nangis gitu. Iya. Tapi nggak bisa. Kasih lagu itu dong, dia nari Wan. Oh. Wah. Aman aja joget kawan. Allah ini. Keren. Gila itu tuh bisa seluruh Indonesia saat itu apal lagu itu ya. Iya. Apa gerakannya. Karena memang simpel aja gitu. Iya. Nggak terlalu ribet, tapi harus penuh energi. Iya, sekarang aja udah ngos-ngosan ya. Ya kadang setiap hari makan pisang. Buat kalium. Iya. Oh iya. Pemain bola makan apa? Pisang. Iya, bulu tangkis. Pisang. Iya, jadi buat kalium kita. Jadi awalnya pas itu masuk itu kan. Apa rumah sakit apa tuh yang organ dulu? Apa yang dekat Transivis ya? Rumah sakit apa dulu? Hah? Medistra. Di situ rawat. Kata dokter, ini mah cuma makan pisang aja gitu. Oh. Sampai lemes, tiap hari kan ngeliat. Oh gitu? Iya katanya makan pisang. Jadi Om Bang Irfan, saya sarankan kalau ada syuting-syuting kalungin aja pisang. Iya buat gimmick. Beneran lucu. Iya bener. Kalau orang joget kan, Iya. pasti gitu. Udah makan pisang, bener. Ya udah, terus seperti ini ya Sar ya. Ya. Terus jadi orang yang polos, jujur, dan juga tidak ada niat jahat sama sekali ke orang. Bener. Itu juga sesuatu yang sudah jarang sekarang. Nggak julid ngelihat kebahagiaan orang, nggak sirik dan lain-lain. Pokoknya mudah-mudahan rezekinya banyak ya. Amin. Dan juga satu adalah saya belajar etika kehidupan. Jadi beretika kepada orang, kita harus sopan, ketemu. Walaupun kita udah lama bertemu, tetap kita menghormati kayak Kak Irfan. Makasih Kak Irfan udah mengundang. Makasih Kak Irfan tentang makanannya. Alhamdulillah disajikan dengan baik. Kita ke rumah orang aja jarang dikasih makan. Alhamdulillah bisa ketemu hewan-hewan yang indah. Makasih banyak, terima kasih. Mudah-mudahan besok diundang lagi. Bantuin apa kek? Saya mah siapa aja. Lo artis, Sar, lo artis. Tuh buat podcast tuh undang Cesar. Mudah-mudahan ada rezeki lagi di dunia hiburan. Amin. Ya. Oke, bye-bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Manis. Nah, terus. Bagus. Oke. Oke, mantap. Itu bagus. Iya.